Mengejutkan, reaksi Jokowi. Hamas minta Jokowi mobilisasi dukungan Muslim. Yang dilakukan pertama adalah polisi ingatkan hina Palestina di medsos bisa ditangkap. Beberapa hari ini, video yang dianggap menghina Palestina sering beredar di media sosial. Untuk itu, aparat kepolisian Republik Indonesia, Polri, bisa saja langsung melakukan penangkapan terhadap penghina negara Palestina melalui dunia maya. Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Ahmad Ramadan, menjelaskan, Direktorat Tindak Pidana Cyber Reskrim bisa melakukan penangkapan tanpa memberikan peringatan oleh virtual police atau polisi dunia maya. Kalau yang sifatnya bisa mengadu domba, bahkan menciptakan suasana yang bisa menjadikan kegaduhan, itu bisa saja Direktorat Cyber melakukan penangkapan, kata Ramadan di Mabes Polri Rabu 19 Mei. Menurut dia, adanya virtual polisi itu sifatnya memberikan peringatan dan edukasi terhadap postingan yang sifatnya ujaran kebencian. Jadi, yang sifatnya ujaran kebencian bisa kita ingatkan. Sementara kata dia, beberapa kasus video tentang Palestina itu dapat membuat gaduh di tengah masyarakat, bahkan sampai mengadu domba, sehingga Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim langsung melakukan kegiatan penangkapan. Jadi, harus dibedakan mana yang perlu, mana yang juga sifatnya membahayakan. Apalagi, mengadu domba bisa menciptakan perpecahan bangsa, tandasnya. Di lain sisi, dalam 7 hari, sudah 2 kali Hamas surati Jokowi. Kami meminta Anda untuk segera bertindak. Pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh, kembali menyurati Presiden Joko Widodo pada Selasa 18 Mei terkait dengan meningkatnya aksi penyerangan Israel. Dalam surat tertanggal 18 Mei 2021 itu, Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh meminta Jokowi segera bertindak dan menggalang dukungan dari negara-negara Arab, Islam, dan juga komunitas internasional untuk menyatakan sikap tegas mendesak Israel segera menghentikan aksi teror dan penyerangannya ke wilayah jalur Gaza. Ismail Haniyeh juga meminta Jokowi menggalang dukungan dan mendesak Israel menghentikan pengusiran terhadap warga Palestina di Yerusalem, diskriminasi rasial, serta mencabut keputusan terkait pengambil alihan Sheikh Jarrah. Ia juga menuturkan bagaimana serangan brutal terjadi sejak pendudukan dilakukan tahun 1945, baik di Yerusalem hingga Masjid Al-Aqsa. Dalam surat itu, ia pun menjelaskan beberapa poin penting mengenai 4 rentetan kejadian sehubungan dengan serangan militer Israel ke wilayah itu sepekan ini. Kronologis bermula dari pengusiran 28 keluarga Palestina dari lingkungan Sheikh Jarrah yang dilakukan Israel untuk perluasan pemukiman Yahudi. Penduduk Israel meningkatkan strategi mengendalikan kota Yerusalem yang diduduki, menilai dan mengubah karakter demografinya dengan mengeluarkan keputusan yang tidak adil. Israel mengusir paksa 28 keluarga Palestina yang tinggal di Sheikh Jarrah sebagai awal untuk membangun lingkungan Yahudi, tulis Haniyeh. Hamas meminta Presiden Jokowi mendesak Israel menjauhi Al-Aqsa serta menghentikan kekerasan terhadap jamaah yang melaksanakan ibadah di sana. Kami meminta Anda untuk bertindak segera dan untuk memobilisasi dukungan Arab, Islam, dan internasional untuk mengambil alih posisi yang jelas dan tegas untuk mewajibkan pendudukan segera mengakhiri agresi dan teror yang dilakukan oleh pendudukan Israel terhadap jalur Gaza yang terkepung, kata Ismail Haniyeh dalam suratnya. Dilansir Anadolu Agency, Haniyeh berharap Indonesia mampu menyatukan dukungan internasional untuk meminta Israel mundur dari Al-Aqsa. Semoga Tuhan menjaga dan mengaruniakan kesuksesan dan untuk persaudaraan Indonesia kemajuan lebih lanjut, kata Haniyeh. Hingga kini, belum ada respon dari pihak istana atas surat tersebut. Sebelumnya Indonesia, Malaysia, dan Brunei sempat menyatakan pernyataan bersama atas apa yang terjadi di wilayah itu. Presiden Jokowi
Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin, hingga Sultan Brunei, Sultan Hasan al-Bolkiah mengecam agresi Israel di Palestina. Kami mengutuk dalam istilah terkuat dan agresi terang-terangan yang berulang kali dilakukan oleh Israel, yang bertanggung jawab atas warga sipil di seluruh wilayah pendudukan Palestina, khususnya di Yerusalem Timur dan jalur Gaza, yang telah membunuh, melukai, dan menyebabkan penderitaan bagi banyak orang, termasuk wanita dan anak-anak. Tulis pernyataan itu. Ini bukan pertama kali pemimpin Hamas surati Presiden Jokowi. Pada 10 Mei lalu, Haniyeh meminta Jokowi mencari dukungan dan meminta umat Islam bersatu melawan kekerasan Israel selama Ramadan. Sementara itu, menurut Kementerian Kesehatan Palestina, setidaknya 217 warga Palestina telah tewas, termasuk 63 anak-anak dan 36 wanita, dan 1.400 lainnya terluka dalam serangan Israel di jalur Gaza sejak pekan lalu. Ketegangan baru-baru ini yang bermula di Yerusalem Timur selama bulan suci Ramadan menyebar ke Gaza sebagai akibat dari serangan Israel terhadap jamaah di kompleks Masjid Al-Aqsa dan lingkungan Sheikh Jarrah. Di lain sisi, terbongkar ini jaringan Zionis Nusantara. Merujuk definisi sederhana yang dijelaskan Mardani Alisera dan Said Didu, tentu siapapun yang membela Israel atau setidak-tidaknya mempersoalkan pembelaan kaum muslimin yang membela Palestina layak disebut Yahudi pesek atau Zionis Nusantara. Demikian dikatakan sastrawan politik Ahmad Khozinuddin dalam artikel berjudul Jaringan Zionis Nusantara, Yahudi pesek yang menjadi diduri bagi umat Islam. Zionis Nusantara, kata Ahmad Khozinuddin, orang Indonesia yang mempersoalkan pembelaan terhadap Palestina hanya karena bukan bangsa sendiri. Zionis Nusantara tidak membela Palestina karena dianggap tidak memiliki ikatan persaudaraan secara darah dengan Palestina. Bahkan menuding pembela Palestina dengan tuduhan macam-macam. Jelasnya, kata Ahmad Zoinuddin, orang Indonesia yang mengunjungi Israel, bekerja sama dengan Israel dengan dalih perdamaian, makan uang haram Israel, merasa mewakili Islam Indonesia, menikmati fasilitas Israel, layak disebut Yahudi pesek atau Zionis Nusantara. Jurnalis Indonesia yang mengunjungi Israel, bekerja sama dengan Israel dengan dalih perdamaian, makan uang haram Israel, bagian dari jaringan Zionisme, menikmati fasilitas Israel, layak disebut Yahudi pesek atau Zionis Nusantara. Katanya, netizen yang ribut mendukung Israel dengan mempersoalkan Palestina termasuk dalam kategori Yahudi pesek atau Zionis Nusantara. Penguasa yang bekerja sama dengan Israel, berdagang dengan Israel, membuka calling visa bagi WN Israel, walaupun zahirnya mengutuk Israel, juga layak disebut Yahudi pesek atau Zionis Nusantara. Cakupan definisi Yahudi pesek atau Zionis Nusantara ini sederhananya mengambil posisi di pihak Israel dalam konflik Palestina, baik de jure maupun de facto. Padahal jelas-jelas Israel bangsa penjajah. Jaringan Yahudi pesek atau Zionis Nusantara ini benar-benar menjadi duri dalam daging, menjadi kanker yang membahayakan Islam dan kaum muslimin, pungkasnya. Bagaimana menurut pendapat Anda?